Dan kita juga melihat kali ini dari teman-teman RRQ Mika sudah bergabung semua dan juga ada Bellator Era yang langsung membuang tanpa berbasa-basi. Vival gak boleh pakai link. Wadaw, langsung dipatahkan ini ya. Iya. Linknya. Tapi karena memang kemarin itu aku sempat ngobrol sama teman-teman dari sisinya Bellator Era. Jadi kalau misalnya mau lawan Bellator jangan kasih ini pakai ini dong, pakai link, Vival pakai link. Dan it happens really gitu kan, mereka langsung ya udah nggak boleh pakai link. Betul, tapi kan harusnya dari pool hero-nya sendiri pasti banyak ya. Jadi betul. Gugur 1 tumbuh 1000. Waduh, wadadidau deh ya. Tapi dari sebelah sana aku tidak pernah berhenti berjalan gitu iya, kan. Karena kamu eagle gak sih? Matilda? Iya, terbang. Eagle kan ya? Garuda ya? Garuda harusnya. Garuda. Elang ya? Bener ya? Sleeping Eagle. Ya Eagle. Betul ya? Soalnya selalu aja dah, capek gue ngomong karate. Udahlah. Ya udah kita langsung aja mengarah ke teman-teman dari Bellatron. Di sini sudah mengamankan Chang'e-nya. Dan oke, Mas bahkan belum di share. Oke sih ini. Ini mau MMR-an soalnya. Vivian mau MMR-an pakai popol kupa. Oh baik. Nih ya. Baik. MMR-annya di rank katanya. Sekalian ya. Iya, dan aku seneng banget di sini dengan ada respect band terhadap seorang Vival karena memang Vival dari kemarin dikasih pakai yang namanya link terus-terusan itu nggak ada berhentinya gitu loh. Berapa game dia pakai link terus udah nggak ganti. Dan bisa membuahkan hasil juga bahkan ya maksimal. Membersihkan jalan. Waduh, disuruh bersih jalan katanya. Aduh, mungkin itu pekerjaan lamanya ya. Enggak gitu, oh, Baksia. Baksia kan emang muter-muter di jalanan. Sorry. Aduh, gila gue kamu diginiin sama muka latte dah. Ya, kan baksianya ya. Okay. Tapi sudah diamankan di sini Hayabusa dan juga Baksia dari arah teman-teman dari RRQ Mika sendiri. Sementara dari Bellatron bakal coba untuk mengamankan Ranger kah untuk menjadi jungle-nya? Betul. Iya. Tidak pakai jalur tembok, pakai jalur darat pun jadi. Gitu. Betul. Iya, yang nyebrang tembok adalah pelurunya ceritanya sekarang. Oh baik. Iya, berarti sekarang yang hero yang belum ketahuan adalah hero dari seorang Valanir yang nantinya bakal coba untuk di-ban sama teman-teman dari RRQ, tapi dari sisi RRQ juga harusnya dibuang adalah sisi side-nya ya. Dan ternyata Sicilian yang ditunjukkan sama seorang Vivi kemarin yang langsung buang gitu saja. Iya. Mbak juga bikin repot juga memang kalau kita lihat Sicilian ya. Iya, apalagi dengan sanguin claw-nya dia gitu kan ya. Kelap lipak-lipuk gitu kan langsung. Gitu sorry. Enggak gitu. Itu sepatu kuda ya, kira. Temen saya sih benar-benar loh harus dijelasin, bingung saya. Tapi sudah ada Chow juga di sini yang dibuang dari sisinya RRQ. Mereka masih bisa coba untuk mengamankan side lane ya. Jauh. Kalau ini Uranus masih seru sih. Tapi udah ada Baksia sih nggak enak sih. Glue. Uranus tetap pede. Sorry. Dia masih pede kalau kayak gitu. Padahal Uranus ada sih. Uranus juga menarik kalau menurut aku. Tapi Glue. Iya, Glue di minggu pertama juga kan sempat dipakai terus ya. Iya, makanya. Dan itu hobi banget dipakai sama teman-teman dari Bellatron, apalagi dari Vivian, apalagi dari seorang Valanir, itu hobi banget pakai Glue. Hero yang baru tuh apa ya? Proveus. Iya. Gak pernah dipakai lagi ya? Belum kelihatan untuk dipakai. Tapi kayaknya Queenie-nya bakal tunggu. Ini Ashe yang bakal pakai apa? Ini terlalu banyak hero-hero. Wait. Jadi offline-nya Assassin, lele pink Haya, Queenie, Cloud, Ashe, Benedetta. Wow, agak sedikit greedy sih kalau menurut aku. Iya. Agak sedikit greedy sih. Dari segi damage oke sih sebenarnya, tapi ya kita bakal lihat lah ya nanti kayak gimana untuk pertarungan antara teman-teman dari RRQ Mika dan juga Bellatron Era nih. Iya, tapi Varsha salah satu hero yang pintar jaga jarak juga dan harusnya mampu untuk memberikan surprise sendiri, apalagi dengan ada feeder Airsec di sini ya dari seorang Varsha. Di Bellatron dengan ada Kagura juga di ini yang overturn yang bisa langsung kunci pemain-pemain dari RRQ, karena pemain dari RRQ ingat dia itu adalah hero-hero yang mampu untuk tabrak belakang dan ternyata diganti Hayabusa S Benedetta Lele Pingkan. Baik, tapi tetap sama lagi sama aku. Apa? Barusannya di 41.
Sombong banget. Tapi ya, here we go. Game pertama dari round robin antara RRQ Mika melawan tim Beletron Era. Buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk langsung saja kumandangkan hashtag kalian Viva RRQ dan juga hashtag Miki Arwin. Betul, langsung ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mungkin kalian boleh share-share ke sosial media kalian ya kan untuk dukung tim-tim yang bermain. Iya, Biga Trooper sama RRQ Kingdom mana suaranya? Kamu yang mana? Aku kan yang Oh, oke. Oke. Tapi nah, sekarang Vivian presence-nya gede banget di sini dengan ada Papa Kupa, dia langsung engage ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ dan mengganggu pergerakan yang dilakukan sama seorang Ashe. Yes, tapi sejauh ini gak ada inisiasi yang coba untuk dilakukan secara agresif dari masing-masing player juga. Masih coba untuk mengamankan buff-nya masing-masing. Tapi kalau kita lihat sama-sama nge-cut minion nih dari Benedetta-nya maupun dari Uranus-nya. Dan Uranus juga di sini masih Uranus masalah TB-nya kenceng sih. Jadi dia pede-pede aja untuk tabrakin lane-nya. Tapi lihat sebelah sana purple buff-nya gak dikasih sama sekali dan by item Kupa Shuriken juga ada. Popolnya udah kehilangan seorang Kupa dan Kupanya harus didoakan dulu buat kembali ke dalam lane of down. Tapi Lele Pingkannya langsung diving sendiri sekali dengan Phantom Slash mengincar karena teman-teman dari Beletron Era. Ya, setidaknya ini bisa untuk buying time aja sih untuk setidaknya memberikan pressure terhadap Ashe sendiri. Betul, dan lihat sebelah sana Valanir terkena damage yang cukup besar dari seorang Varsha kali ini. Masih ada energi impact yang cukup mengganggu dari seorang Vivi sendiri. Tapi Vivian, wow, langsung lagi buka trap di sebelah sana. Ini 3 orang loh yang ngejagain purple buff yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Betul, malah dari seorang Hayabusa sendiri pun jadi agak sedikit gak leluasa ya pergerakannya. Benar. Dan lihat, Valanir sampai datang, Vival datang juga kali ini langsung bisa mendapatkan kayaknya purple buff yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Mika. Sedangkan Hayabusa dari seorang S harus farming di tempat yang cukup jauh masuk ke dalam jungle yang dimiliki sama Beletron Era. Betul, tapi ini bakal menjadikan timing yang tepat juga tentunya untuk teman-teman dari Beletron untuk mengamankan turtle pertama. Walaupun di sana ada Lele Pingkan yang coba untuk membantu atau mengganggu, kali ini masih bisa untuk gocek-gocek aja terlebih dahulu. Dan masih cukup aman kali ini, walaupun kita lihat juga ada Feather Attack yang dilakukan hanya untuk nge-backup aja. Karena tadi kita lihat popolnya lumayan cukup mengganggu juga, bahkan ngedive sampai ke arah jungle. Iya, dan Queenie kali ini cukup bebas banget untuk melakukan farming. Level 4 sudah didapatkan dan dia juga berada di gold lane. Harusnya progress untuk dapetin itemnya bakal jauh lebih cepat ya. Betul. Tapi Ashe yang struggle-nya minta ampun kali ini. Orange buff-nya kali ini jadi target utama dari dia. Dan sepertinya hanya itu saja yang bisa didapatkan. Tapi lihat sebelah sana Baitem Kupa dengan alpha form sepertinya dilakukan kali ini sama seorang Vivian mengincar ke arah seorang tapi sepertinya tidak dilakukan sama sekali ya kali ini ya. Betul, walaupun kalau kita lihat juga di area bottom lane kali ini agak lumayan cukup chaos juga. Ramai sekali, Bung, ada 4 player bahkan. Iya, sekampung kayaknya dibawa kali ini sama seorang Vivian ya. Tapi kita lihat juga seorang Vival berada di sisi bawah. Mereka benar-benar pengen tabrakin dan mencoba untuk dapetin satu objektif sepertinya. Walaupun Turtle sebenarnya respawnnya di sisi atas. Lihat Death Sonata berhasil dapetin karena first blood kali ini dan Gyogoy akhirnya berhasil ter-take down. Betul, dan memang lumayan cukup sakit juga damage-nya di sana. Walaupun kalau kita lihat Feather Attack-nya masih cooldown, belum bisa memberikan gempuran mundur. Tapi Meteor Shower lihat sakit banget damage-nya, masih coba untuk wings bowing aja seorang Varsha-nya. Iya, dan masih bisa untuk menyelamatkan diri dari seorang Varsha sendiri. Sedangkan kita lihat Gyogoy dengan Shield Unity langsung bergerak ke arah bawah, mencoba untuk menjaga seorang Queenie yang mulai ditabrak terus-terusan. Art of Thievery dikeluarkan hanya untuk kembali mundur dan menyelamatkan diri dari seorang Queenie. Benar-benar bagus sih, mereka tuh nggak kehilangan momentumnya soalnya. Iya. Jadi mereka dikejar-kejar tapi mereka masih bisa tarik ulur dan mencoba untuk dapetin ya gain something lah at least. Betul, dan bahkan gak terlalu banyak juga yang hilang ya hero-heronya. Dan tapi ini masih menjadi PR juga tentunya untuk Ashe, gimana caranya coba untuk mendapatkan buff dengan leluasa. Karena lihat Kagurannya udah standby, Uranus pun deket, bahkan ada Popol yang terus-terusan ngeganggu juga, banyak trap juga yang sudah ditaruh di area jungle-nya ya. Betul, dan sepertinya bakal ditabrak terus-terusan. Mereka nggak pengen dari seorang Ashe untuk dapetin farmingnya. Mereka tahu kekuatan kita kali ini ada dari seorang jungler dan itu menjadi powernya dari sisinya Beletron. Mereka tahu presence mereka harus di mana, mereka harus ke arah mana supaya teman-teman dari sisinya RRQ tidak bisa bergerak sama sekali. Betul, dan sebenarnya itu agak sedikit berbahaya kalau misalnya terus-terusan ditahan kayak gini ya. Iya.
Dan ini juga ngebuat seorang Vival jadinya free banget. Farmingnya dari tadi gak ada berhentinya loh. Gak digangguin sama sekali ya. Tapi Queenie kali ini menjadi target utama. Electro Final Blow di sisi atas juga sudah dibuka sama seorang Lele Pinkan. Lele Pinkan masih mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Ionic Ace dan juga seorang Vival berhasil dapetin 1 poin, dan di sisi bawah cukup ramai. Sekitar ada 4-5 orang di sisi bawah kali ini mencoba untuk menabrakan diri satu dengan yang lainnya. Tapi kita nggak tahu resource-nya bakal cukup atau enggak, karena Vival langsung bergerak ke arah purple buff yang dimiliki sama RRQ Mika. Wow, satu keunggulan yang bagus banget di area jungle, lagi-lagi bisa dikontrol juga oleh Vival kali ini. Dan sakit banget. terkena Rhapsody yang dikobokan dengan Rondo. Berhasil dapetin 1 poin kill, dan Chell-nya juga terkena Shadow Kill, terhilangkan dari Land of Dawn. Yes, 2 hilang di sana. Kalau kita lihat, bahkan lihat Lepinkannya pun gak bisa bertahan. Sakit banget damage-nya. Ini cukup dengan Granger di backup sama Uranus pun udah cukup ya. Betul. Karena Uranusnya bisa nahan damage, Vivalnya juga tahu posisinya harus seperti apa supaya bisa memberikan damage yang cukup besar. Dan Vival sudah menyelesaikan Blade of Despair di menit ke-6. Kita boleh lihat item. Dia punya 1 jungle item, Raptor harusnya. Oh enggak, ternyata dia nimble. Pantas dia langsung bergerak ke arah Blade of Despair. Dia tujuannya pengen langsung bisa nge-burst down teman-teman dari RRQ Mika. Betul, walaupun dari segi item mungkin memang lebih unggul ya, tapi ternyata teman-teman dari Ash dan kawan-kawan sudah bisa mendapatkan 1 turret di area bottom lane. 1 turret bisa didapatkan, memang pertukaran yang agak sedikit menguntungkan sedikit lah, at least buat RRQ. Kita lihat sebelah sana Vivi hampir saja ter-take down dengan adanya Dead Sonata, tapi turret di area tengah pun masih belum bisa untuk disentuh lebih lanjut lagi. Vival lebih memilih untuk mengamankan bawah karena sebentar lagi juga Turtle bakal respawn di sisi bawah. Betul, dan sudah ada informasi juga di sini. Lele Pinkan walaupun udah tukar posisi ya tadi di area top lane, beralih ke bottom lane pun masih tetap dengan gangguan-gangguan yang cukup berat, cukup intens juga dari teman-teman Beletron. Iya, dan Turtle juga berhasil dieliminasi lagi, kali ini berhasil didapatkan. Tapi lihat Gyogoy masih coba untuk mempertahankan posisinya. Valani dari sisi belakang dengan Ionic Age-nya. Shadow Kill dibuka dari depan, dan S mencoba untuk mengunci teman-teman dari Beletron, tapi damage-nya pun tidak mengganggu sedikit pun ke arah teman-teman dari Beletron Era. Betul, karena tadi terbagi juga ya Shadow Kill-nya, bahkan dari Popolnya masih cukup aman juga untuk kembali recall. Dan ada yang keculik ternyata ya. Dan Unstoppable kali ini 5 poin kill sudah dikantongi sama seorang Vival. Masih ada Blazing Duet dibuka. Queenie langsung bisa, masih ada Lele Pinkan yang finally bisa men-shutdown seorang Vival. Tapi Valanir juga bakal hilang sepertinya dari Land of Dawn. 2 poin yang cukup penting, tapi Ash terkena Meteor Shower yang dibandikan oleh seorang Child dan berhasil di return kembali ke dalam base. Yes, dan 1 tukar 2 kali ini, tapi nampaknya masih bakal coba untuk dilanjutkan lagi di area mid lane-nya kali ini. Dan sepertinya itu bukan decision yang cukup baik karena dari sisi RRQ HP-nya di bawah 70% semua, sedangkan dari sisinya Beletron mereka lebih siap siaga untuk melakukan war. Ya, jadi agak sedikit memaksakan ya kalau misalnya memang mau dilanjutin lagi fight-nya. Jadi lebih baik coba untuk kembali mereset lagi HP-nya, sementara Queenie pun bakal coba untuk nge-push minion aja. Iya, jadi balik lagi itu farming game. Tapi kalau kita ngomongin sedikit ke arah late game ya, aku agak sedikit suka hero dari sisi hierarki, karena dari sisi late game mereka punya AOE yang besar dengan adanya seorang Farsha, tapi mereka juga punya damage yang cukup dengan adanya Blazing Duet dari seorang Cloud yang bisa ngunci backline dari sisi Beletron. Betul, tapi permasalahannya dari Beletron pun masih ada Meteor Shower yang dimiliki oleh Shell. Jadi menurut aku kayaknya bakal sama-sama kuat banget sih. Betul. Fondasi dari kedua tim. Betul banget. Penasaran sih resultnya bakal seperti apa ya. Dan 3-6 kali ini di 8 menit. Sebenarnya kalau kita ngomongin 8 menit, 9 menit cukup sedikit sekali action per menit. Tapi lihat sebelah sana video Asek dibuka memukul mundur teman-teman dari Beletron. Gyogoy cukup sekarat dan tidak boleh terlalu memaksakan. Jadi harusnya Shield United pulang. Tapi Ash melakukan sneaky peeky move kali ini di sisi atas, mencoba untuk dapetin karat Haret bersama dengan seorang Lele Pinkan. Menghadapi seorang Child sendirian. Tapi Valanir juga langsung tabrakin ke arah bawah kali ini menghadapi seorang Queenie, dan Queenie 1 peluru lagi berhasil menyelesaikan seorang Queenie. Ya, 1 gocekan mau tadi ya, dan sebenarnya ini coba untuk bertukar posisi aja, coba untuk nyicil area top lane. Dari Ash juga sakit banget Meteor Shower-nya dan gak bisa bertahan. Iya, sudah mulai terkurung kali teman-teman dari RRQ Mika. Agak sedikit struggle dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Beletron. Vivian sudah menyelesaikan Thunder Belt-nya kali ini. Bakal ada true damage yang keluar dan bakal cukup sakit juga.
Ditambah juga dengan damage tambahan. Tapi oh, terreset sepertinya kali ini dari Lord dan bakal coba untuk di-continue sama teman-teman dari Beletron sendiri. Tapi informasinya sudah sampai karena teman-teman dari RRQ Feeder Isaac dibuka. Tapi lihat Yogai mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Beletron dan Lord yang belum terreset sama sekali. Lele Pikan akan segera masuk dengan adanya Electro Final Blow. Tapi Lordnya masih bisa disecure sama seorang Vival, walaupun Vival berhasil hilang bersama dengan seorang Genie sepertinya dari Land of Dawn. Dan dari sisi belakang Valanir menerima Shadow Kill sendirian. Hilang 3 langsung dari sisinya Beletron Era. Wow, ini mahal banget sih. Mahal banget tukar 3 player untuk mendapatkan 1 Lord. Menurut aku ini agak sedikit berbahaya juga tentunya untuk teman-teman dari Beletron. Mau gak mau mereka coba untuk defense aja sih. Jadi Lordnya pun kayaknya kurang maksimal kali ini ya. Betul. Mereka agak sedikit ketika udah ada tim RRQ, mereka tuh kayak ngebiarin Vival tuh sendirian di dalam box dari sisinya Lord. Dan itu sendirian nggak bisa di backup sama sekali. Mereka nggak punya hero heal gitu loh istilahnya untuk nge-heal temen-temen dari Beletron. Malah jadi kayak jalan buntu tadi ya. Iya, sebenarnya jalan ya. buntu, nggak bisa rondo juga untuk balik gitu loh. Udah terkurung di sisi sana dan itu agak sedikit berbahaya. Yes, dan sementara kita lihat di sini bakal coba untuk dicicil aja Blazing Duet, bakal coba untuk keluarkan sakit banget, damage-nya masuk, semua Vival masih bisa selamat. Yes, Vival masih bisa selamat dengan backup yang baik dari seorang Gyogoi, tapi langsung masuk dari Shadow Kill malah bisa dibalikin dan di take down kali ini sama teman-teman dari Beletron Era. Wow, masih bisa untuk di defense kembali oleh teman-teman dari RRQ juga kali ini ya. Dan permasalahannya adalah ini berpacu dengan waktu juga sih. Di area mid lane juga udah mulai dicicil 3 player dari teman-teman Beletron. Bakal coba untuk mengarah juga kali ini ke arah top lane-nya. Iya, mereka harus bergerak dengan sangat cepat kali ini. Tapi kalau kita lihat Lele Pingka terkurung dengan adanya 4 player langsung dari sisinya Beletron. Mau gerak ke arah mana Electro Final Blow tidak ada. Dan malah bisa dihilangkan kali dari Land of Dawn. Vivi langsung wings by wings ketika melihat keadaan dari seorang Valanir yang tiba-tiba datang ke arah sana. Sedangkan Queenie, ini adalah momen Queenie. Karena kalau kita lihat dari item, sekarang dari seorang Queenie sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword dan juga sudah menyelesaikan ke arah Golden Staff. Dia langsung progress, udah punya Athena Shield juga bahkan untuk menahan damage dari Kagura dan juga seorang Chang'e. Dia bakal coba untuk dapetin item lainnya, apalagi Wind of Nature yang bakal penting banget ketika menahan damage dari seorang Vival. Betul, tapi permasalahannya di sini teman-teman dari Beletron bakal coba untuk menahan juga tentunya ya. Walaupun mungkin dari itemnya udah bagus banget ya dari teman-teman RRQ, tapi dengan adanya steal yang dilakukan di area buffnya agak sedikit merepotkan. Betul, dan dari seorang Varsha kali ini nggak ada Clock of Destiny Lightning Trunkion. Dia bakal langsung progress ke arah Necklace of Durance harusnya, supaya bisa membantu seorang Gyogoi dengan adanya Tortoise Poisons untuk menghilangkan regeneration dari seorang Valanir sendiri. Betul. Well, kalau kita lihat dari progress item sebenarnya cukup memumpuni dan Vival juga sudah menyelesaikan Brute Force ditambahkan dengan Hunter Strike-nya. Jadi benar-benar udah cukup ngasih damage yang oke dan juga cukup sustain. Benar, dari segi damage sudah ada, defense pun ada. Bahkan sebenarnya mereka nggak terlalu intens dari segi kill point-nya ya. Mereka coba untuk mengganggu-ganggu aja area jungle-nya juga. Gyogoi bakal coba untuk menahan damage dari Meteor Shower, sakit banget. Tapi masih cukup aman nampaknya. Federasi bakal coba untuk keluarkan kali ini kehilangan 1 Baxianya. Dan dimana kali ini ada seorang Benedetta yang ternyata melakukan split push masih belum terdetek. Iya, belum terdetek sama sekali dan Ash masih bisa untuk recall kembali lagi, balik lagi ke Land of Dawn dan Lele Pingkan mencoba untuk melakukan split push di sisi atas dan bahkan mencoba untuk diam di dalam ambush tanpa ketahuan siapapun, gak ada yang ngecek gitu loh. Bahkan Uranus gak ada ngecek ke arah sana. Ya karena kalau misalnya kita lihat setiap fight yang terjadi ya, memang mungkin dari Lele Pingkan pun gak terlalu intens untuk ikut hadir di dalam perangnya, tapi setidaknya bermain cukup objektif banget. Betul. Ini cukup objektif sekali. 14 menit sudah berlalu, 6-11 dengan kondisi 5.000 diungguli oleh teman-teman dari Beletron Era. Tapi RRQ menahan game ini dengan cukup baik dan melakukan, mungkin dengan adanya 2 assassin ya, ini mereka melakukan split pushnya jadi enak banget terus-terusan gitu. Yeah, karena pergerakan cepet sih. Betul. Dari escape-nya pun gampang banget. Benar. Dan lihat sebelah sana Lele Pingkan langsung bertemu dengan seorang Vival, bakal di Rhapsody ternyata. Dari seorang Lele Pingkan langsung melakukan Phantom Slash, sedangkan di sisi bawah lihat nge-clear wave minion lagi, tapi dari Uranusnya ini dia teng momen pulang base orang sampai ke rumah-rumahnya nih dia masukin ya.
langsung didatangin di sebelah sana, tapi Queenie juga udah datang. Jadi dia udah dipaksa untuk pulang sih karena cukup sakit dari seorang Queenie sendiri. Bahkan Queenie dengan senang hati melakukan hit terhadap dia, tapi dari sebelah sana Shadow Kill berhasil dibuka. S masih bisa untuk sedikit mundur, Meteor Shower dibuka, tapi Gyogoy yang menerima damage. Nggak akan terlalu beresiko untuk seorang Gyogoy karena dia masih bisa untuk pulang dengan Shield Unity-nya. Tapi informasinya udah mulai kebuka satu persatu bahwa teman-teman dari Beletron Era mencoba untuk melakukan hit ke arah Lord, tapi ternyata S-nya berhasil diculik. S-nya berhasil diculik, tapi ini nampaknya bakal coba untuk menjadi pengalihan isu aja, walaupun mungkin teman-teman dari Beletron bisa memanfaatkan Lordnya ya, tapi ternyata ada Kagura yang udah nge-backup juga. Blazing Duet dibuka dari seorang Queenie, kali ini dihentikan dengan adanya Help Me Kulpa, tapi Queenie masih dipukul untuk sedikit mundur. Feeder Aztec dari seorang Pipi mampu untuk memberikan damage, tapi tidak mampu untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan sama Beletron Era. Kali ini mereka untuk Lelepikan masih bisa untuk kembali pulang sepertinya, berhadapan dengan seorang Sini, tapi Lordnya sepertinya akan diberikan dengan secara free ke arah teman-teman dari Beletron Era. Yes, walaupun sebenarnya kalau bisa kita lihat ini Lord yang cukup mahal ya, 3 kali. 2 kali ke reset dan 3 kali baru bisa keambil, tapi lihat damage dari Meteor Shower sakit banget. Bakal coba untuk lelepingkan untuk mundur dulu. Dia masih cukup aman kali ini. Iya, dia buang banyak resource banget, like the final blow, phantom slash, eye for an eye. Semuanya kalau bisa ya. Semuanya, karena memang damage yang diberikan sama seorang child tuh bener-bener sakit banget dengan ada di glowing one, ice queen one juga. Bahkan tadi kayaknya dia sudah menyelesaikan divine glaive ya harusnya ya, dari seorang child ya. Dengan adanya holy crystal tadi, dia udah menggunakan heroic holy crystal, jadi cukup banyak sih item yang diselesaikan sama seorang child. Ya, dan harusnya udah makin sakit lagi. Nah ini ya kita lihat. Dia udah menyelesaikan divine glaive, holy crystal. Oh, udah punya satu talisman juga. Mungkin dia bisa ganti satu item nantinya dengan adanya blood wings. Ya, makin sakit makin tebal juga. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini Federasi dikeluarkan hanya untuk menyicil dari Lordnya aja. Meteor Shower juga, Gyogoy menerima banyak banget damage. Bahkan Rhapsody juga tadi masuk, walaupun memang nggak bisa nge-take down. Masih bisa untuk kembali mundur, tapi lihat Queenie langsung menggunakan Blazing Duet mengincar pada backline yang dimiliki sama Beletron Era. Vivian, Vival cukup sekarat, tapi lihat defense yang dilakukan sama Araki Mika masih berhasil. Lelepingkan maju ke arah depan, tapi sayang sekali Rhapsody yang keluar malah menghentikan pergerakan dari Lelepingkan sendiri. Masih ada Meteor Shower, masih ada V yang langsung melakukan flicker dan juga Wings by Wings, tapi Ash masih mengeluarkan Shadow Kill dan sepertinya bakal susah sekali untuk survive seperti ini. Feeder Arsec juga dikeluarkan dan kita lihat dari sisinya RRQ Mika sepertinya akan kehilangan satu lagi inhibitor di arah atas. Yes, bakal langsung aja mengarah ke arah objektif gaming dari teman-teman Beletron di sini. Satu masih belum join di Land of Dawn, tapi 4 orang masih bakal coba untuk defense saja. Sementara Federasi juga dikeluarkan kali ini untuk nge-clear minionnya. Iya, dan Valanir kali ini masih mencoba untuk bergerak, mencoba untuk menghentikan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Mika. Masih ada Shadow Kill, mencoba untuk dihentikan dengan adanya Winter Truncheon dari sisi sini. Tapi lihat, lagi-lagi ini Meteor Shower tiada henti. Gyogoy pun hilang dari Land of Dawn, tapi Valanir menerima damage cukup besar. Feeder Aztec dibuka kali ini sama seorang Pipi. Tapi Pipi berhasil menghentikan lagi pergerakan yang dilakukan sama Beletron Era. Masih melakukan defensive mechanism kali ini. Masih ada Electro Final Blow, tapi langsung gamenya masih coba untuk dihit dengan adanya Kupa. Kupanya pun berhasil mendapatkan game kali ini. Wow, gak ada minion gak masalah, masih ada Kupa untuk nebein ya. Betul sekali, Kupa adalah jawaban untuk di game kali ini.